sekarang terus tuanku ke Padang, kita janji jam 7. Akhirnya janji jam 7, tuanku ini dijebaklah dalam sebuah kapal di jam 7 kurang 5 tadi. Oh, dijebak. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah traveler. Saya baru selesai daripada sarapan pagi ini, yang mana akan menuju daripada Pasaman, tempat Pasaman Sumatera Barat, tempat lahirnya Imam Bonjol. Untuk menyambung daripada konten ziarah kemarin yang ada di Sulawesi Utara. Untuk lebih detailnya, ikuti perjalanan kita ya. Sat, di mana kita nih, Sat? Lubuk Sikaping. Lubuk Sikaping ini Pasaman. Kita sudah di kurang tahu udah mau makan, tetapi pernah lihat dari toko jarang-jarang ketemu begini, sehingga dan ramenya tanda-tanda enak itu ramenya. Alhamdulillah, saya sudah sampai di Museum Imam Bonjol yang ada di Pasaman, Kabupaten Kecamatan Bonjol ya, Bonjol. Jadi mau lihat-lihat dulu ya, mari ikutin perjalanan kita ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang di museum kami, Ah ya. Museum Tuanku Imam Bonjol. Ya.
Silakan, Bang. Ya, Kita mau ke lantai 2 dulu, kita mau istirahat dulu gimana? atau istirahat boleh itu. Nama saya Mahdi, nama Bapak siapa, Pak? Oh, nama saya Denius Henry, Bang. Ya, Jadi Bapak dari dari Sulawesi, Pak. Iya, ya, Sulawesi silakan Utara. duduk. Ya, saya ini kan dari Sulawesi Utara, Pak. Jadi ada 3 kali saya berziarah ke makamnya Tuanku Imam Bonjol. Di sana bilang ada keluarganya di sini. Kita ketika tanya kan ada keluarganya, oh, banyak katanya ada keluarganya. Makanya cobalah dulu kalau seandainya pulang kampung ataupun ke Sumatera Barat ya, singgah. Terus kita lihat tadi ada tanya cari informasi di mana keluarganya yang kasih tahu bahwa ada museumnya. Ya sekarang singgah di museum. Terus Imam Bonjol ini lahir di ataupun di dekat mana ini, Pak? Ini kan kampung Bonjol, Kecamatan Bonjol ya. Ya, Kecamatan Bonjol, Pasaman, Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman. Ya. Sosok Tuanku Imam Bonjol ini lahir di desa Tanjung Bungo, nama desanya. Ada sekitar 2 kilo dari museum kita ini, Tanjung Bungo. Tanjung Bungo. Jadi kenapa dia disebut sebagai Tuanku Imam Bonjol? Karena dia sebagai seorang pemimpin, seorang imam di Bonjol. Jadi Bonjol ini dulunya bukan yang ini. Kalau sekarang namanya Kecamatan Bonjol. Kalau dulu Bonjol itu adalah komunitas beliau. Ada di sebuah perbukitan yang bernama Bukit Tajadi. Nah, di situ yang bernama Bonjol. Kalau ini dulu namanya adalah Ahlan Panjang. Jadi beliau lahir pada tahun 1772 di Desa Tanjung Bungo. 1772 ya. Ya. Dengan nama ayah Khatib Bayanuddin dari Suliki Payakumbuh 50 kota. Nah, itu tempat beliau lahir. Dia ini ada yang bilang oh, dia ini keturunan Arab atau Minang atau asli Minangkabau atau ada dari Arabnya. Ada orang bicara begitu, Pak? Iya, ya. Seperti yang Bapak dengar seperti itu. Jadi kita juga ada silsilah dari Tuanku Imam Bonjol itu yang diterbitkan oleh pakar atau ahli sejarah tahun 1991 bersama orang tua Bonjol. Ibu beliau dari Maroko, ayah dari Minangkabau. Maroko Afrika Utara. Ibu Maroko ya? Ya, ibu Maroko, ayah Minangkabau. Maroko Afrika Utara. Jadi beliau ini adalah suku Malako di Minangkabau ke suku Koto. Ya, namanya pun bukan Peto Sarip, kiranya itu gelar ya. Nah, jadi beliau ini bernama asli adalah Muhammad Sahab. Muhammad Sahab ya. Punya 3 gelar. Gelar pertama Peto Sarif, gelar kedua Tuanku Mudo, gelar yang ketiga Tuanku Imam Bonjol. Nah, ini yang kita kenal sekarang dengan Tuanku Imam Bonjol, itu adalah gelar dia yang terakhir. Gelar pertama ini adalah Peto Sarif. Kenapa disebut Peto Sarif? Peto artinya pintar, Sarif dipanggil panggilan dalam sebuah agama. Kemudian waktu muda dia bernama atau dipanggil oleh masyarakat sebagai Tuanku Imam Bonjol, sebagai Tuanku Mudo. Kemudian setelah umur 60-an sebagai pemimpin, sebagai imam di Bonjol, dipanggillah sebagai Tuanku Imam Bonjol. Nah, itu. Jadi nama asli beliau adalah Muhammad Sahab. Pendidikannya, Pak, sempat di mana? Sempat di mana gitu? Ayah beliau bernama Khatib Bayanuddin ini yang dari Suliki Sungai Rimbang ini, dari 50 kota ini adalah seorang ulama. Jadi beliau menuntut ilmu dari bapaknya yang seorang ulama. Kemudian belajar kepada guru-guru lainnya seperti Rajo Bandaro, Bandaro Sati yang dari Bonjol. Kemudian terakhir Bandaro Sati ini kewalahan, itu masih anak-anak, diantarlah untuk dididik belajar lagi bersama Tuanku Nan Renceh. Nah, itu salah satu guru dia yang paling lama itu Tuanku Nan Renceh. Nah, disitulah sempat dia belajar ilmu-ilmu agama ini. Belajar ke guru ini, bahkan sampai diberitakan ke Aceh. Sampai ke Aceh? Agama, ya, 3 tahunan. Perang Padri ini adalah di latar belakang oleh pulangnya 3 haji ke Minangkabau. 3 haji? Ya, 3 orang haji dari Minangkabau yang waktu itu ada di Mekah, yang bernama Haji Sumani, Haji Piobang, dan Haji Miskin. Beliau ingin merubah tingkah atau akhlak manusia yang ada di Minangkabau yang di zaman itu sudah melenceng dari ajaran-ajaran agama. Beliau ingin merubahnya karena
adanya sabung ayam, semacam judi, adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini beliau ini melakukan perubahan terhadap masyarakat ini. Tapi tidak begitu lama ditangkap oleh anak-anak muda. Anak-anak muda ini langsung membabi buta melakukan pencegahan, melarang kelakuan-kelakuan atau tingkah masyarakat yang ada di Minangkabau di zaman itu, abad 18. Akhirnya dilanjutkanlah oleh Tuanku Nanda Renceh yang dikenal sebagai pemimpin perang Padri yang pertama. Oh, itu. Kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Imam Bonjol sebagai pemimpin perang Padri yang kedua. Itulah munculnya yang disebut dengan perang Padri yang akhirnya berujung kepada berhadapan dengan Belanda sekitar 3 tahun 6 bulan. Yang perang Padrinya. Itu yang perang Padri. Nah, yang di tahun 1803 sampai 1821 sekitar 20 tahunan. Nah, ini yang berperang atau yang berhadapan sesama masyarakat di Sumatera Tengah. Maksudnya tadi itu merubah masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di situ yang bergejolak. Ibaratnya seperti perang saudara, yaitu 20 tahunan. Nah, itulah ada gerakan Padri, ada perang Padri. Yang gerakan Padri itulah dimulai tahun 1803. Yang perang Padri dimulai 1821 sampai 1837. Atau dengan berhadapan dengan Belandanya 1833 sampai 1837. Nah, sebelum 1833 itu 1803 sampai 1833 itu yang gerakan Padri tadi itu, merubah tatanan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Terus sampai dibawa Belanda diasingkan sampai ke mana? Kemarin itu katanya Cianjur, Ambon, akhirnya sampai wafatnya di Manado. Itu apa? Jadi beliau ini karena Belanda sudah kewalahan, mengingat pengikut dari Tuanku Imam Bonjol ini semakin banyak, akhirnya Belanda memanfaatkan situasi dengan adanya pengkhianat-pengkhianat, ada yang dekat sama Belanda segala macam lah. Diambillah ide dengan tipuan membawa Tuanku Imam Bonjol ke Palupuah yang berjarak 30 kilo dari Bonjol. Di sana pertemuan dengan Tuanku Imam Bonjol dengan Belanda, tapi diingkar janji oleh Belanda. Yang katanya janji jam 5 sampai di Palupuah, rupanya jam 5 kurang 5 Belanda ini terus ke Padang. Tuanku ini sampai jam 5. Jadi tuanku ini karena jujur, dia udah sampai di sana. Akhirnya dia bilang pada tuanku ini, kenapa tuanku terlambat? Sekarang terus tuanku ke Padang, kita janji jam 7. Akhirnya janji jam 7, tuanku ini dijebaklah dalam sebuah kapal di jam 7 kurang 5 tadi. Oh, dijebak. Akhirnya tuanku ini dia udah sampai di situ, Belanda ini tidak ada lagi di situ jam 7-an itu. Akhirnya dibawa dalam sebuah kapal sampai ke Batavia, kemudian lama di Cianjur. Ya, Cianjur. Di Cianjur dia juga punya pengikut. Akhirnya Belanda kewalahan, dibawalah ke Ambon. Perkiraan Belanda karena di sana mayoritas Kristiani. Tuanku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Rupanya di Ambon masih banyak pengikut. Akhirnya dibuang lagi ke desa Lutak, desa paling ujung di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Di situ dia terakhir. Umur 92 tahun, di sana 32 tahun. Di situ 32 tahun ya? 32 tahun dengan hanya sholat dan berzikir. Uzur ya. Di situ dia wafat dan dimakamkan di sana. Berat juga ya. Jadi lahir dan besar di Bonjol, meninggal di Manado. Ya. Gitu ceritanya. Oh iya Pak, boleh bawa saya keliling-keliling lihat, mungkin bisa dijelaskan apa yang ada di museum ini kan. Nah, mari Pak kita jalan-jalan. Karena di sini ada berupa senjata-senjata rampasan, senjata-senjata yang digunakan oleh anggota-anggota atau pasukan-pasukan Padri. Ada yang rebutan dari Belanda, ada yang buatan sendiri. Beliau menggunakan pedang, ada keris, kemudian ada juga alat-alat rumah tangga, yaitu ada di lantai 2, digunakan oleh masyarakat Padri dahulunya. Itu seperti gong, semacam pemberitahuan kepada masyarakat untuk berkumpul. Kemudian contoh pakaian dari orang-orang Padri ini yang bercirikan khas Maroko, yakni berbaju putih atau dikenal dengan
pakaiannya kaum ulama atau kaum putih. Nah, inilah. Ini gong untuk pemberitahuan ya. Ya, ini semacam benda atau alat pemberitahuan untuk mengumpulkan masyarakat pada dulunya. Kalau zaman sekarang kita menggunakan HP atau mic, sekarang kalau dulunya itu menggunakan gong. Gong ya. Ya. Itu juga dengan tempat makan beliau, ada baki yang digunakan makan ada 3 atau 4 Ini orang. nampan ya. Oh. Ya, baki. Ya, baki. Nampan kalau bilang. Ya, itu digunakan orang-orang dulu. Nah, sekarang jarang sekali kita pakai itu. Sekarang tetap kalau jamaah makan berjamaah gitu. Ya. Nampan ini tembaga, Pak ya. Ya, tembaga. Tembaga. Nah, kemudian itu, Pak, peperangan yang berlangsung yang diceritakan di benteng tadi, benteng Gunung Tajadi itu. Dengan Belanda ini? Ya, dengan Belanda. Waktu itu Tuanku Imam Bonjol sempat terkena 17 tusukan di liang lahat, di liang badannya, 17 liang. Nah, kayak itu. Tapi masih sempat mengayun-ayunkan pedang ke daun talas. Tapi yang matinya orang Belanda. Putus daun talas, yang mati Belanda di sana. Yang sempat diceritakan 100 orang padri melawan 7.500 pasukan Belanda. Nah, itu. Malaikat ya, Pak. Biasa begitu, pertolongan Allah. Nah, ini guru dari Tuanku Imam Bonjol tadi yang bernama Datuk Bandarosati. Bandarosati ya. Yang sebelumnya bajunya ya. Ya, setelah itu dia belajar agama ke Tuanku Nan Renceh. Nah, ini pakaian dari yang dipakai oleh kaum putih tadi atau kaum ulama, itu pakaian padri, pakaian bercirikan khas Maroko. Nah, kemudian ini pakaian-pakaian damang orang yang dekat dengan Belanda, dan ini adalah pakaian raja. Nah, ini pakaian yang dekat dengan orang Belanda. Ya. Ini yang pakaian dekat yang dipakai oleh raja. Raja ya. Maksudnya tadi raja itu bukan kerajaan seperti Pagaruyung, tapi kalau kita di daerah rantau Dare atau perantauannya Minangkabau, itu kan ada 3 luhak, 50 kota, tanah datar dan agam. Itu adalah 3 luhak Minangkabau. Itu orang itu dipimpin oleh seorang penghulu. Nah, kalau di daerah pinggir, daerah pesisir seperti Pariaman, pesisir selatan, Pasaman, itu punya raja dalam kaumnya. Nah, kayak gitu. Perkabupaten kayak bupati sekarang ya? Bukan. Persukuan. Persukuan. Kalau dalam nagari namanya itu ada namanya raja 4 nagari, 4 rajanya. Nah, kayak gitu. 5 nagari, 5 rajanya. Tapi tidak berlaku di daerah agam, 50 kota dan tanah datar. Nah, itu sedikit mewakili, dan dulunya ceritanya itu mewakili dari orang-orang yang dari kerajaan Pagaruyung. Nah, kan gitu. Sebagai penengah, sebagai penyelesaian sengketa, itu seorang raja tadi. Nah, ini bentuk cerita dia berunding tadi. Berunding. Rupanya tuanku ini udah berada di atas kapal. Oh, gitu. Dijebak begitu ya? Ya, dijebak. Nah, berunding, padahal di kapal udah jalan gitu ya? Nah, kapal udah jalan. Dia nggak tahu. Rupanya di tengah laut, jadi nggak bisa apa-apa lagi. Dia yang ikut di waktu itu adalah ada keponakan, ada anak, dan ada pengawalnya. Yang 4 orang itu diceritakan, ada yang bercirikan khas Minang, ada yang bercirikan khas Jawa. Karena di zaman itu pengawal setianya banyak juga yang dari orang Jawa, pengikut-pengikut atau sisa-sisa dari Sentot Alibasa. Karena Sentot Alibasa, panglimanya Pangeran Diponegoro, kan sempat didatangkan oleh Belanda menangkap Tuanku Imam Bonjol. Rupanya bukan menangkap Tuanku Imam Bonjol, tapi berkawan atau bergabung dengan pasukannya Imam Bonjol. Sampai-sampai pengawalnya adalah dari Jawa. Ini bentuk pakaian dari Jawa. Nah, itulah ceritanya penangkapannya tadi itu melalui tipuan tadi. Ini kendi-kendi apa, Pak? Nah, ini penampungan air. Kendi-kendi ini digunakan oleh masyarakat, dan juga dari gelas, ada cere, ada tempat minum tadi itu digunakan untuk yang ada di masyarakat, sisa-sisa peninggalan dari kerajaan Mongolia yang dibawa-bawa oleh pedagang-pedagang dulu yang masuk ke Minangkabau. Seperti dari Inggris, Belanda, Jepang, umumnya buatan-buatan Cina, Mongolia. Mongolia. Ada guci, kendi, tempat air minum lah.
Ada yang dari zaman dinasti Ming dan dinasti Qing. Ada ini ya? Pembuatannya ya. Yang dihibahkan dari masyarakat ke museum kita ini di tahun 1990. Museum kita sudah berumur 32 tahun, Pak. Sudah cukup lama. Jadi 32 tahun. sangat butuh perhatian sekali oleh masyarakat, juga Pemda terkait. Nah, karena dengan bangunannya masih kokoh, cuma yang agak kayu-kayu lah yang agak lapuk. Yang Ini kurang-kurang bagus. topi-topi company mungkin Pak ya? Ya, ini penjajah ya? digunakan Iya, oleh, Dutch head. Topi Belanda, Mener. Sisa peninggalan Belanda topi Mener. Ada teropong yang digunakan oleh mereka. Ini Kemudian juga batu lontar peluru, tali. batu lontar tali. Jadi orang-orang Padri ini senjatanya ada yang dirampas oleh dari negara-negara Eropa tadi, ada yang buatan sendiri. Ini buatan sendiri. Ini buatan sendiri, termasuk bedil balansa itu buatan sendiri. Oh, buatan sendiri lagi nih ya. Nah, ini meriam ya? Ya. Ini meriam aslinya ada di Pasar Bonjol yang bernama Sultan Palembang, itu nama meriam beliau. Sultan Palembang. Sultan Palembang. Jadi meriam ini nggak bisa dibawa ke mana-mana. Menurut cerita masyarakat, keramatnya semakin digali, semakin diangkat meriam ini semakin ke bawah. Jadi akhirnya Pemda bikin museum kecil 2x3 di situ meriam itu. Hanya yang bisa dilihat moncongnya, tapi ekornya tak pernah lihat oleh orang. Ini apa Pak? Nah, ini panah. Jadi beliau juga menggunakan panah, senjata-senjata tradisional. Bosur ya? Bosor panah dan panah. Ini Jadi juga meriam ini digunakan untuk menakut-nakuti Belanda. Jadi orang-orang Padri ini juga pintar untuk menakut-nakuti Belanda, menggunakan meriam ini. bedil ya? Ya, juga menggunakan ketapel. Ketapel itu senjata yang digunakan orang Romawi kuno. Jadi beliau ini sudah bisa meniru senjata orang Eropa yang ada di lantai 2 tadi. Ini pedang-pedang. Nah, ini pedang-pedang rampasan orang-orang Padri terhadap orang Belanda. Ada yang buatan Eropa seperti yang salib ini buatan Inggris, yang pakai sarung ini buatan dari Belanda. Semua ini rampasan yang ada di masyarakat dulunya, dihibahkan ke museum kita ini. Itu Ini digunakan senjata oleh perang orang salib Belanda. kayaknya. Ya, Senjatanya. karena bercirikan khas salib. Itu kronologis dari cerita dari Perang Padri, juga kita ada di lantai 2, bisa kita lihat dan kita baca. Jadi keris ini ada yang buatan bercorak Jawa, ada yang bercorak Minangkabau. Karena ya di daerah Minangkabau ini dulunya bukan hanya orang Minang saja, tapi ada juga orang Jawa kan gitu. Di Minangkabau ini ya? Ya. Ini berserakan sedikit karena gempa kemarin belum sempat. Karena dikonservasi oleh tim dari Provinsi Sumatera Barat 1 kali setahun. Oh, ya. Kami tak ada wewenang untuk buka ya. Oh gitu Pak ya? Iya. Ini pedang-pedang juga Pak ya? Ya. Ya nggak ada wewenang Pak ya? Provinsi yang punya. Provinsi. Alhamdulillah sahabat sekalian. Tadi saya dengan Pak Denny sudah keliling-keliling dari lantai 1, lantai 2, dan mengenalkan bagaimana benda-benda peninggal dari Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol. Sudah dijelaskan semua. Semoga ini memberi pendidikan bagi anak-anak kita. Itu Pak ya? Ya, biar anak-anak kita mengetahui bagaimana sejarah dari leluhur-leluhur kita ini, bagaimana perjuangan daripada buyut-buyut kita dulu untuk sampai merdeka ini bukan nggak mudah ya, sampai diasingkan, sampai meninggal di Manado ya. Untuk anak cucu semuanya itu Pak, bagaimana tegaknya agama gitu kan. Untuk itu kayaknya cukup sekian. Makasih banyak Pak Denny ya. Ya, semoga nanti kita jumpa lagi atau Bapak ke Sulawesi Utara atau sebagainya. Alhamdulillah. Ya. Ada rezeki nanti diusahakan untuk jalan. Ya, tahu kan Pak Abdul udah sering kontak ya, Pak Abdul Iya. yang kemarin kami jumpain gitu. Ya, itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.